Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harudin dan hari ini saya akan membahas tentang sejarah perkembangan komputer. Pertama ialah pokok pembahasan sejarah perkembangan komputer. Yang pertama ialah perkembangan komputer pada abad ke-20. Kemudian tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam perkembangan komputer. Yang pertama ialah sejarah perkembangan komputer sebelum abad ke-20. Sebelum abad ke-20 dan bahkan sampai sekarang, jadi kita kenal dengan dua macam alat hitung. Pertama ialah alat hitung digital dan alat hitung analog. Alat hitung digital ialah alat hitung yang langsung menampilkan angka-angka sebagai hasil akhirnya. Contoh abacus, jam digital yang langsung, atau yang jam digital yang langsung menampilkan angka tanpa menggunakan jam lagi. Kemudian ada alat analog yang dimana dihitung baik berupa panjang, tegangan, dan yang lainnya. Besaran tersebut masih menggunakan contoh mistar geser, jam tangan tradisional dengan jam berangkat dan yang lain. Kemudian tokoh yang berpengaruh dalam perkembangan komputer pertama dari William Shepard dari Tubingen, yang dimana beliau adalah penemu mesin hitung pertama di dunia. Salah satu catatan paling awal perkembangan teknologi komputer adalah mesin buatan yang dari Jerman yang bernama Wilhelm Schiffer 1903 yang menggunakan roda-roda gigi untuk operasi penyuluhan, perkalian, dan pembagian. Jadi bisa dikatakan alat ini ialah alat mesin hitung pertama. Kemudian Blaise Pascal dengan penemuannya yaitu kalkulator mekanik. Pascal yang belum genap 11 tahun merancang suatu kalkulator mekanik yang mampu menambahkan dan mengurangkan yang diberi nama kalkulator Pascal atau Pascal Line. Tidak hanya sampai di situ, pada tahun 1653 Pascal menulis The Triangle Arithmetic yang menjelaskan tentang koefisien binomial yang sekarang dikenal dengan segitiga Pascal. Kemudian ada Gottfried Leibniz, seorang ahli matematika yang merancang roda Leibniz, bagian penting dari alat hitung sebuah perkalian sebagai perubahan pengulangan. Bisa dibilang Gottfried adalah alat penemu dari alat hitung mekanis. Kemudian Charles Babbage, yang dimana beliau adalah penemu mesin hitung atau biasa disebut difference agent number one yang ditemukan oleh Charles Babbage, adalah salah satu icon yang paling terkenal dalam sejarah komputer dan merupakan kalkulator otomatis pertama di dunia. Dan beliau juga, Charles juga dikatakan sebagai bapak komputer di dunia ini. Namun dalam kendali komputasi, kendali pada proses komputasi merupakan masalah yang muncul pada mesin atas Babbage, yaitu yang pertama ialah bagaimana menyajikan angka dan operasi matematika terhadap angka tersebut. Kemudian bagaimana melakukan operasi matematika tanpa campur tangan mesin yang hanya akan memperlambat kecepatan pengolahan. Kemudian ada Auguste Ada yang bisa dibilang sebagai penyusun algoritma dari pecahan besar. Mayan Desi Wilcon yang merupakan membuat kiasan yaitu perforat tape. Kemudian Joseph Marie Jacquard memberikan kontribusi penting dalam bidang pengendalian proses yang dalam merancang sistem kendali yang menggunakan kata berlubang atau punch card. Babbage menerapkan rancangan Jacquard untuk memasukkan angka ke mesin dan mengendalikan sistem tanpa campur tangan manusia. Perintah pengolahan dapat diberi dengan satu, bukan satu. Kemudian The International Machine Corporation atau IBM. Pertama ialah kelahiran komputer modern. Sebelum komputer digital pertama lahir, ada beberapa jenis komputer analog yang beroperasi, di antaranya itu penganalisis diferensial atau differential analysis yang dibangun oleh MIT Institute of Technology pada tahun 1931 dengan perancang Neumann Bass, berguna untuk memecahkan persamaan diferensial pada beberapa cabang ilmu matematika.
Perkembangan mesin tersebut ternyata berpengaruh pada institusi lainnya, yaitu pada tahun 1935 Moore School of Electrical Engineering dari University of Pennsylvania membuat mesin serupa yang dinamakan ENIAC atau Electronical Numerical Integrated and Computer. Di bawah pimpinan Jesse McCauley dan John Presper Eckert Jr. inilah yang pada umumnya disebut sebagai komputer elektrik pertama. Ini adalah contoh gambar dari ENIAC dan yaitu dan beberapa komputer analog. The first high-speed general purpose computer is Photon Cubes, Electronic Numerical Integration Computer atau ENIAC. The ENIAC Team atau tim-tim dari dalam proyek ini yang pertama adalah Jason Jr., John Chris Trainer, Sam Friedman, Herman Hahn, Goldstein, John W. Maxwell, Fassbender, Major General J. L. Burnett, Colonel Paul Angilan, dan sebagainya. Electronic Numerical Integrated and Computer atau ENIAC yang pertama ialah komputer elektromekanis. Pada sekitar tahun 1934 sampai 1946, beberapa ahli menciptakan komputer elektromekanis dan yang terkenal adalah karya Cornelius dari Jerman. Membuat mesin hitung sederhana disebutnya Z1 pada tahun 1938 dan dikembangkan menjadi mesin elektromekanis Z3, yaitu mesin floating point binary machine yang mampu menyimpan 64 kata atau word yang dapat dikendalikan dengan program dengan bantuan seorang ahli Scratch. Perangkat lunak penemuan khusus adalah bahasa pemrograman yang dimakan pelan kalkul. Berikut adalah contohnya. Kemudian komputer digital. Di Amerika Serikat, komputer digital dikembangkan oleh beberapa perusahaan antara lain IBM dan Laboratorium Telepon Bell di bawah pimpinan George Stibitz yang dinamakan komputer angka kompleks number komputer model 1, model 2, model 3, balistik komputer model 4. Awal perkembangan komputer elektronik adalah dengan menggunakan tabung elektronik dalam komputer digitalnya. Kelebihan ENIAC adalah cara pemrograman yang sulit dilakukan dengan bantuan kawat penghubung dan saklar atau switch. Konsep program tersimpan. Langkah besar selanjutnya adalah penemuan konsep program tersimpan di memori. Awalnya hanya data yang akan diolah dan dapat disimpan di memori program harus dimasukkan kembali setiap kali data akan diolah. Jadi komputer hanya perangkat keras tanpa instruksi dasar yang tersimpan. Mesin seperti ini oleh Donovan disebut bare machine atau mesin telanjang. Setiap kali proses dilaksanakan, program maupun data dimasukkan ke dalam komputer. John von Neumann pada tahun 1945 mencetuskan gagasan mengenai konsep program tersimpan dan dianggap sebagai gagasan dasar tentang perangkat lunak. Selain itu, terdapat suatu program untuk komputer digital pertama, yaitu program untuk mengurutkan data atau sorting. Oleh karena itu, komputer masa kini disebut sebagai mesin von Neumann. Mesin pertama yang menggunakan konsep tersebut adalah Edward Morris Weeks, scientist at Cambridge University. Kemudian Alan Turing. Sejarah perkembangan komputer kurang lengkap tanpa menunjukkan peran Alan karena beliau dianggap sebagai salah seorang bapak komputer modern. Alan Matheson Turing lahir di Paddington, London, 23 Juni 1912. Tahun 1931, Turing bersekolah di King's College, Cambridge University. Dalam penelitiannya, Turing lebih banyak menciptakan kembali dibandingkan menggunakan temuan yang sudah ada. Setelah lulus, mendapat keanggotaan di King's College 1935 pada saat itu. Inilah Turing mempunyai konsep mengenai mesin. Turing mulai sebuah kuliah di tahun 1935. Turing menggunakan para pertanyaan berkaitan dengan logika matematika yang diajukan oleh Hilbert. Ini adalah pertanyaan tentang decidability, the instance problem, mungkinkah ada walau hanya dalam teori, sebuah metode proses yang mempunyai pertanyaan matematika. Kemudian komputer generasi keempat. Setelah IC, tujuan pengembangan menjadi lebih jelas, mengecilkan ukuran sirkuit dan komponen-komponen elektrik. Large Scale Integration (LSI) dan memuat ratusan komponen dalam sebuah chip.
Intel 4004 yang dibuat pada 1971 membawa kemajuan pada IC dengan meletakkan sebuah komponen dari sebuah komputer atau Central Processing Unit, memori dan kendali input atau output dalam sebuah chip yang sangat kecil. Sebelumnya IC dibuat untuk mengerjakan suatu tugas tertentu yang spesifik. Sekarang sebuah mikroprosesor dapat diproduksi dan kemudian diprogram untuk memenuhi seluruh kebutuhan yang diinginkan. Tidak lama kemudian, setiap perangkat lunak rumah tangga seperti microwave oven, televisi, dan mobil dengan electronic full injection dilengkapi dengan mikroprosesor. Perkembangan yang demikian mungkin orang-orang biasa untuk menggunakan komputer biasa. Pada pertengahan tahun 1970-an, perakit komputer menawarkan produk komputer mereka ke masyarakat umum. Komputer ini yang disebut mini komputer dijual dengan piranti lunak yang mudah digunakan untuk kalangan awam. Piranti lunak yang paling populer pada saat itu adalah program word processing dan spreadsheet. Pada awal 1980-an, video game seperti Atari 2000 masih menarik perhatian konsumen pada komputer rumahan yang lebih canggih dan dapat diprogram. Pada tahun 1981 menjadi 5,5 juta unit. 10 tahun kemudian 65 juta PC digunakan. Komputer melanjutkan evolusi menuju ukuran yang lebih kecil dan komputer berada di atas meja atau desk komputer menjadi komputer yang dapat dimasukkan ke dalam tas yang biasa kita sebut dengan laptop pada saat sekarang. Apple Macintosh menjadi terkenal karena mempopulerkan sistem grafik pada 10 komputernya, sementara saingannya masih menggunakan komputer yang berbasis teks. Macintosh juga mempopulerkan penggunaan piranti mouse. Pada masa sekarang kita mengenal perjalanan IBM kompatibel dengan pemakaian CPU IBM QC486 dari Pentium series. Kemudian perkembangan mikroprosesor pada tahun 1971 diciptakanlah mikroprosesor pertama, yaitu mikroprosesor 4004. Dan semua komponen CPU adalah single chip dan masih koleksi gambar 4 bit. Kemudian diikuti dengan munculnya chip terdiri 8008 pada tahun 1972, dan kualitas video sudah sampai pada 8 bit. Kemudian pada tahun 1974 muncullah 8080 chipset. Intel adalah mikroprosesor dengan kegunaan umum, di mana Intel merajai pasar pada saat tahun era tersebut. Kemudian komputer generasi kelima atau komputer masa depan. Banyak kemajuan di bidang desain komputer dan teknologi semakin memungkinkan pembuatan komputer generasi kelima. Dua kemajuan rekayasa yang terutama dalam kemampuan proses player yang akan menggantikan model non-Neumann. Rancangan kinerja. Yang pertama ialah pengolahan citra, kemudian pengenalan voice atau pembicaraan, video conference, multimedia, transfer data, dan peningkatan kinerja mikroprosesor ini terus berlanjut, tidak kenal henti dengan berbagai teknik yang telah dikembangkan, antaranya ialah burst prediction, teknik di mana prosesor memungkinkan mengamati terlebih dahulu dalam software dan melakukan prediksi pencabangan atau kelompok instruksi yang akan dieksekusi berikutnya. Kemudian data flow analysis. Prosesor akan menganalisis instruksi-instruksi yang tidak tergantung pada hasil data untuk membuat penjelasan optimum dalam eksekusi. Kemudian speculative execution dengan model prediksi cabang dan analisis data, maka prosesor dapat melakukan eksekusi spekulatif terlebih dahulu dan sebelum waktunya. Terdapat beberapa metode untuk mengatasi masalah perbedaan kecepatan operasi antara mikroprosesor dengan komponen lainnya. Caranya meningkatkan jumlah bit. Yang pertama, meningkatkan jumlah bit yang dicari pada suatu saat tertentu dan melebarkan diri RAM dan melebarkan lintasan sistem busnya. Kemudian mengubah antarmuka di RAM sehingga lebih efisien dengan menggunakan teknik change atau pola waktu elektronik di RAM. Kemudian meningkatkan bandwidth interkoneksi prosesor dan memori dengan menggunakan hierarki bus yang lebih cepat untuk buffering dan membuat struktur aliran data. Bidang yang menjadi fokus kajian peningkatan teknologi sistem komputer adalah penanganan perangkat-perangkat IO atau OU, masalah yang terjadi hampir sama dengan memori. Sekian untuk pesan saya. Jika ada kurang dan salahnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.